Bahaya rokok elektrik terhadap perkembangan otak remaja. Sekumpulan dokter di Amerika Serikat memberi peringatan akan bahaya penggunaan rokok elektrik atau yang dikenal dengan vape. Hal ini menyusul banyaknya kebiasaan merokok menggunakan vape pada masyarakat remaja dan dewasa muda. Peningkatan terjadi sebanyak 900% dalam periode 2001 hingga 2015. Produk-produk ini adalah bentuk yang paling umum dalam penggunaan tembakau di kalangan pemuda di Amerika Serikat, bahkan melebihi produk tembakau konvensional termasuk rokok, cerutu, tembakau kunyah, dan hoak. Ujar Dr. Vivek H. Murthy, US Surgeon General dalam laporan baru yang dirilis Kamis 8 Desember 2016. Dilansir CNN Internasional, secara khusus di kalangan siswa SMP dan SMA, penggunaan e-rokok meningkat lebih dari 3 kali lipat sejak 2011. Sementara itu, penggunaan vape di kalangan orang dewasa muda berusia antara 18 hingga 24 tahun meningkat lebih dari 2 kali lipat pada 2013 hingga 2014. Penggunaan vape sama bahayanya dengan rokok konvensional, yakni merusak sel otak. Dibandingkan dengan orang dewasa yang lebih tua, otak remaja dan dewasa lebih mudah rentan terhadap konsekuensi negatif dari paparan nikotin, tandas Murthy. Mengapa banyak penggemar vape? Di antara alasan mereka untuk menggunakan e-rokok pada remaja dan usia dewasa muda pada umumnya menggunakan vape karena rasa penasaran. Terlebih, vape menawarkan berbagai rasa dan aroma yang bervariasi. Alasan lain kenapa vape banyak digemari karena dianggap tak berbahaya dan tak beracun dibandingkan rokok konvensional. Vape juga dirasa membantu mereka untuk menghindari larangan merokok dalam ruangan. Vape adalah generasi baru pecandu nikotin yang akan terus menjadi pecandu nikotin seumur hidup. Kita tahu bahwa otak remaja sebenarnya sangat signifikan dalam perkembangan, dan nikotin adalah neurokotrin, yang kita tahu bahwa hal ini dapat menyebabkan masalah seumur hidup bagi anak-anak, termasuk menyebabkan masalah kesehatan mental, masalah perilaku, dan perubahan aktual dalam struktur otak. Ucap Dr. Bernard Dreyer, Presiden American Academy of Pediatrics. Dreyer mencatat bahwa bahan-bahan lain dalam cairan vaping dapat menyebabkan kerusakan karena kandungan formalin dan asetaldehida dalam uap yang dihasilkan beberapa cairan rokok elektrik. Di dalam rokok elektrik terdapat tabung berisi larutan cair yang bisa diisi ulang. Larutan ini mengandung nikotin, propilen glikol, gliserin, dan perasa. Larutan ini dipanaskan, kemudian muncul uap selayaknya asap. Sebagian perusahaan menjual cairan perasa tertentu seperti mentol atau mint, karamel, buah-buahan, kopi, atau coklat. Kandungan berbahaya lainnya yang terdapat dalam rokok elektrik yaitu logam berat, mengandung kromonium dan nikel yang banyak. Terdapat kandungan dietilin dan nitrosamin. Asap dari e-rokok ini juga dapat menimbulkan aerosol yang berisiko buruk pada paru-paru. Erika Swart, asisten wakil presiden advokasi nasional di American Lung Association, juga menyatakan keprihatinannya. Cairan dalam vape adalah zat karsinogen, yakni zat yang menyebabkan penyakit kanker. Zat-zat karsinogen menyebabkan kanker dengan mengubah asam deoksiribonukleat atau DNA dalam sel tubuh, dan hal ini mengganggu proses-proses biologis, ujar Swart. Restori, Presiden Asosiasi Rokok Tembakau Vapor Elektronik, sebuah kelompok institusi internasional, juga percaya bahwa e-rokok jauh lebih berbahaya daripada tembakau konvensional. Ada pula masih remaja sudah mulai merokok. Ini dampak dan bahayanya. Saat ini meski sudah mengetahui dampak dan bahaya dari rokok, pada kenyataannya masih banyak sekali orang yang merokok dan tidak menghiraukan berbagai macam risiko kesehatan yang bahkan sudah tertulis dengan jelas di tiap bungkus rokok. Data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan bahwa sebanyak 80% dari total perokok di Indonesia sudah mulai merokok sejak masih berusia di bawah 19 tahun. Kelompok usia dengan jumlah perokok terbanyak adalah 15 hingga 19 tahun, disusul oleh kelompok usia 10 hingga 14 tahun di urutan kedua. Padahal dampak rokok bagi anak-anak dan remaja ternyatanya sangat serius, bahkan dapat menyebabkan kematian pada beberapa kasus parah. Berikut beberapa dampak kesehatan yang dapat dialami jika seorang merokok sejak usia remaja. Yang pertama adalah paru-paru berhenti berkembang. Kemudian ada gejala penyakit jantung dan pembuluh darah.
3. Kerusakan gigi. Yang keempat adalah masalah pada otot dan tulang. Yang kelima, kanker. Rokok mengandung senyawa karsinogen yang dapat menginduksi mutasi atau pembelahan sel pada level DNA sehingga dapat menyebabkan kanker. Kanker paru merupakan kanker utama yang disebabkan oleh kebiasaan merokok. Fenomena rokok dan vape di kalangan anak muda saat ini menjadi gaya hidup yang baru, tren yang baru. Padahal jika kita berfokus pada kesehatannya, itu sangat-sangat memberikan dampak yang negatif bagi mereka. Contohnya, vape telah membuat setidaknya 19 orang meninggal dunia dengan lebih dari 1.000 kasus penyakit paru-paru per Jumat di Amerika Serikat. Penyakit paru-paru yang disebabkan oleh vape ini telah ditetapkan sebagai epidemi. Akibatnya, gelombang masyarakat yang menuntut pelarangan peredaran vape pun muncul di Amerika Serikat.